Empat bersaudara berarti Iya. benar Pak. Fajar Iya. yang ketiga. Fajar ketiga. Nah Pak, ini dia nih. Yang paling tua ayahnya. Ya. Kemarin tuh saya nanya gitu Pak, Iya. makanya sempat ramai tuh. Fajar dua bersaudara, empat bersaudara. Fajar yang keberapa yang itu? Yang paling tua siapa? Ayah. Iya. Bilangnya ayah mulu Pak. Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu yang laki-laki di Oh kalau bersaudara, itu Bersaudara. berarti yang dihitung semua. iya. Oh Gitu. seisi rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kariba bosku, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan semoga dilancarkan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Amin. So guys, hari ini kita masih akan membahas seputar Fajar Sad Boy, yang hari ini papanya Fajar itu lagi ada di Jakarta. Nah kemarin papanya Fajar itu sempat berbincang-bincang sama Bang Denny mengenai Fajar, ya. Dan ada sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal karena ada kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain yang dititipkan Tuhan terhadap Fajar. Nah, kata papanya Fajar, pernah di suatu ketika ada orang sakit, dia udah berobat ke Makassar karena kebetulan Fajar ini adalah orang Gorontalo dan pusat rumah sakit yang paling bagus mungkin ada di Makassar. Jadi dibawa ke Makassar, tidak kunjung sembuh, dibawa ke Jakarta, tidak kunjung sembuh, akhirnya dia kembali ke Gorontalo dan bertemu dengan Fajar. Kemudian Fajar memberikan pertolongan kepada orang sakit ini hingga akhirnya sembuhlah dia dari sakitnya. Dan pernah lagi di suatu ketika, di saat itu Fajar lagi terbaring sakit dan tetangga daripada Fajar ini datang ke rumah, itu istri tetangganya datang ke rumah. Kemudian secara spontan ya, Fajar itu mengatakan kalau suami daripada istri yang berkunjung ke rumah Fajar ini itu akan meninggal di hari Jumat. Dan di saat itu ketika Fajar mengatakan itu kalau tidak salah itu di hari Rabu. Dan orang-orang mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu hal yang pantas untuk dikatakan. Dan ketika sampai pada hari Jumat, terbukti apa yang dikatakan oleh Fajar bahwa tetangganya itu meninggal dunia. So guys, apakah ini adalah suatu kebetulan ataukah ini adalah suatu kelebihan yang dititipkan Tuhan terhadap Fajar? Kalau di Islam mungkin apa ya istilahnya, karomah ya, mungkin karomah. Dan buat teman-teman yang punya pendapat ya untuk ini, silakan saja tulis di kolom komentar bosku. Oke bosku, sekarang kita akan nge-reaction ya konten ketika papanya Fajar berbincang dengan Bang Denny. Di situ juga ada Fajar mengenai perjalanan hidup dari anaknya sendiri. Oke bosku, so kita langsung aja ke kontennya. Let's go. Bangga Pak sama. Bangga. Karena dia yang bawa nama Sulawesi ke Jakarta. Dan Bangga. ini putra satu-satunya Pak ya? Iya, cuma Oke. putra satu-satunya. Dan kakaknya ada 2, baru adiknya 1. Nah, empat bersaudara berarti Iya. benar Pak. Fajar Iya. yang ketiga. Fajar ketiga. Nah Pak, ini dia nih. Yang paling tua ayahnya. Iya. Kemarin tuh saya nanya gitu Pak, Iya. makanya sempat ramai tuh. Fajar dua bersaudara, empat bersaudara. Fajar yang keberapa yang itu? Yang paling tua siapa? Ayah. Iya. Bilangnya ayah mulu Pak. Karena yang kalau di Gorontalo yang paling tua itu yang laki-laki di Oh kalau bersaudara, itu Bersaudara. berarti yang dihitung semua. iya. Oh Gitu. seisi rumah. Ya. Oh Beda gitu. kalau bilang bapak, ibu. Kalau bersaudara itu, jadi yang paling kakak itu di rumah di Oke, kita skip dulu bosku ya. Jadi kemarin ketika ditanya kamu berapa bersaudara, yang paling tertua itu adalah ayah. Itu ternyata tidak di setting bosku ya. Ternyata itu tidak dibuat seolah-olah
seolah-olah itu kita apa ya? Membuat untuk seolah-olah fajar itu membuat untuk kita bingung, enggak ya? Memang di Gorontalo memang seperti itu ya, oke. Lingkungan keluarga itu ayah. Oh Nah, gitu, ayah. iya. Oh berarti Iya. kalau ditanya yang Papa. paling tua jawabannya ayah. Iya. Oh Papa. Kakek. Ya kalau ada kakek-kakek. kalau ada kakek Iya. gitu. Sudah ada kakek jadi. Oke. Pak saya pengen tahu Fajar kecil tuh kayak gimana sih Pak dulu Pak? Ya dulu dia sekolah normal, dia dari TK kelas 1 sampai kelas 5 itu. Jadi waktu kelas 5 itu dia jatuh sakit, Pak. Oh Fajar sempat sakit. Iya. Sakit apa Pak? Dia hanya tidur selama 13 hari. Fajar tidur 13 hari? Iya. Nggak bangun-bangun? Dia hanya di kamar, ke kamar mandi. Oh kamar mandi tidur lagi. Ya. Makannya gimana Pak? Hanya air saja selama 13 hari. Jadi Fajar pernah sakit 13 hari. Coba bayangkan guys ya. Sakit selama 13 hari dan dia tidak pernah makan nasi, makan apa. Dia cuma minum air. Waduh. Fix ya. Ini ada suatu kelebihan yang diberikan Tuhan terhadap Fajar nih bosku. Kalau misalkan saya pribadi nih bosku ya, tidak makan saja dalam satu hari, cuma minum air itu rasanya pengen mati bosku. Tapi Fajar masih bisa bertahan sampai sekarang. Hari, Papa cuma ngasih air minum. Iya. Udah pernah makan. Wah, Tidak ada makanan masuk sama sekali Pak? Iya. Nah itu berarti Fajar cuma kalau mau pipis ke toilet atau buang air besar ke toilet. Jadi selama 13 hari saya sudah bingung. Jadi saya panggil ada orang pintar, suruh lihat sama dia. Baru itu orang pintar bilang dia diganggu sama makhluk halus. Oh ya, kalau istilahnya apa? Ketempelan gitu Pak Iya. ya. Tapi Papa coba ke dokter atau ke mana? Nah, Berobat? selesai itu ada orang pintar obat itu, dia sudah tidak mau tidur lagi. Setelah 13 hari itu? Iya. So tidak mau tidur. Jadi itu saya memang sudah siksa, saya bawa ke dokter. So tidak mau tidur lagi dia. Fajar nggak mau tidur? Iya. Fajar ingat momen itu, Fajar sakit. Itu lagi yang saya sudah pikir dia, Pak Den, dia tidak pernah lagi tidur. Jadi saya bawa ke dokter. Oh jadi sebentar Pak. Jadi setelah sakit yang 13 hari itu, Iya. yang cuman dikasih air putih, Iya. bergerak juga cuman ke toilet, Iya. balik lagi, tidur lagi, gitu aja terus Pak. Iya. Nah terus baru Papa coba alternatif. Iya. Nah alternatif ke orang pintar. Iya. Orang pintar bilang ada gangguan makhluk. Gangguan makhluk. Iya. Nah terus setelah itu nggak bisa, setelah itu Sudah tidak bisa tidur lagi dia. Fajarnya nggak bisa tidur? Iya. Sampai berapa lama Pak? 3 hari. Oh 3 Karena hari dia nggak tidur? waduh. sudah bisa tidur, saya bawa ke dokter. Oh setelah 3 hari bisa tidur baru bawa ke dokter. Dokter, iya. Nah kata dokter apa sakitnya? Waktu itu tidak ada penyakit, Nggak ambil ada penyakit? obat, iya. Saya mungkin 6 hari di rumah sakit, tidak ada perubahan. Oh sempat dibawa ke rumah sakit Iya. 6 hari nggak ada perubahan. Ya, baru saya minta sama dokter, kalau bisa saya mau kasih keluar dulu, saya mau rukiah. Oh Papa berpikir ini ada Iya, gangguan, iya, karena dari dokter tidak ada penyakit. tidak ada penyakit. Iya. Terus Papa bawa kemana Pak? Langsung bawa ke rumah, saya ambil lagi orang mau rukiah. Oke. Berapa orang yang rukiah itu, tapi tidak ada juga Pak. Oke akhirnya sampai kejadian di Rukiah gitu Pak? Iya, tidak ada. So habis di rukiah tetap tidak ada perubahan, Oh tidak ada perubahan? Masih sakit kayak? masih sakit terus. Nah itu yang dia sudah lari dari rumah. Fajarnya? Iya. Nah selesai itu saya bawa lagi ke dokter ahli. Oke itu lari dari rumah kemana Pak? Mau suka jalan saja dia. Oh Nggak dia mau lari lagi- aja jalan iya, gitu? Oh. nggak mau lagi di rumah. Oke.
Terus Jadi baru papa bawa ke ke dokter. dokter lagi, Bawa dokter ke ahli. dokter lagi, oke. Iya. Tetap tidak ada penyakit. Bawa ke dokter jiwa tidak ada penyakit. Jadi berapa dokter ahli itu saya bawakan tapi tidak ada penyakit, Pak. Oke. Tapi kondisi badannya, kesehatannya Tetap sehat. udah sehat. Iya, tetap dia sehat. Nah, itu makan sudah bagus. Tapi dia hanya mau suka jalan terus. Oke. Nah, mulai ada perubahan itu di saat setelah yang mana, Pak? Setelah yang di Ruqyah atau setelah yang ke pengobatan alternatif itu? Tadinya kan tidur lemas, Iya. nggak bisa tidur. Habis di Ruqyah, tapi tidak ada perubahan juga dia, Pak. Oke. Jadi saya bawa lagi ke pengobatan di Tojo Una-Una. Oke. Pengobatan apa tuh? Alternatif juga. Alternatif juga. Oke. Metodenya? Hanya mereka bilang kemari tidak bisa dia lagi biar mau diobat tidak bisa. Karena dia punya lebih tinggi kata. Dia punya lebih tinggi. Iya, yang ada sama dia. Yang ada. Oke. Kita skip dulu bosku ya. Sama halnya dengan yang apa saya katakan di awal bahwa Fajar ini mungkin punya karomah. Ya, orang pintarnya saja mengatakan dia lebih tinggi dibanding saya. Artinya mungkin ya ilmunya Fajar, kemampuannya Fajar jauh lebih hebat dibanding orang yang didatangi ini untuk mengobati Fajar. Mungkin seperti itu bosku ya. Ada sama. Iya, itu saya keturun tidak tahu apa yang di tubuh sama dia ini. Oh. Dibilang sama Oh, orang pintar. kata orang yang Iya. orang pintar yang Bapak datengin, Iya, dia nggak bisa ngobatin. iya, Karena apa yang ada di Fajar, yang nempel ke dia, iya. lebih tinggi. Lebih tinggi dari Ilmunya mungkin Iya, maksudnya ilmunya, Pak ya. iya, ilmunya Oh, saya nggak itu. bisa nih, karena dia tahu yang dia lihat ini lebih tinggi yang nempel. iya. Terus dalam kesehariannya ada perubahan nggak Pak setelah sakit, nggak bisa tidur, nggak mau makan, berobat kemana-mana, sampai ke alternatif, bilang, oh dia lebih tinggi. Iya. Apa yang terjadi sama Fajar? Apa setelah itu normal-normal aja semuanya Iya, sampai hari dia ini? ya makan apa semua normal, Udah jalan iya. Jadi kadang-kadang tidur dia hilang, Maksudnya hilang? dia keluar rumah Oh, malam-malam gitu Pak? malam, Bapak tahunya pas dilihat nggak ada? sudah ada. Jadi saya cari lagi, Bapak cari-cari Iya. malam-malam. hampir 1 tahun. 1 tahun seperti itu Iya, Pak? Itu di usia Fajar berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun. Berarti dia keluar aja gitu Pak, nggak ngomong? Iya. Bapak nyari lagi? Nyari lagi. Ketemu? Ya, Bawa pulang? baru lagi dia bawa lagi sepedanya Kanit. Saya habis kerja sampai itu siapa punya sepeda Fajar. Dia bilang teman, karena sudah 3 hari sepeda dia pakai ini, saya suruh kasih pulang. Nih tahu Kanit punya, nih tahu dia ada jaga sholat di Masjid Polres itu, dia kan jaga ajan masjid? di situ. Oh, Fajar yang biasa ajan di Iya, situ, jadi- sepeda kanitnya dipakai. Ya, maghrib, subuh, pokoknya dia 5 waktu itu dia sering ajan di situ. Good. Saya bangga ya dengan Fajar. Ternyata Fajar ini apa ya? Dia itu rajin sholat bosku ya. Azan, pergi ke masjid. Ya, sempat-sempatnya juga ya ada cewek yang buat Fajar itu Nah, baru dia bawa Kanit punya sepeda ini, dicari baru saya suruh bawa pulang lagi ke kantor situ. Tapi dia tetap tidak ada perubahan, Pak. Tidak ada perubahan dalam sisi apa yang Papa lihat? Itu dia punya jalan itu. Jalan Dia jalan bangun, malam iya, itu. jalan malam itu. Karena Papa menjalani itu sampai 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun saya jalani dia ini. Jam berapa Pak dia biasanya keluar? Pokoknya dia punya tidur itu, Mas, paling 2 jam.
2 jam keluar. Iya, tidur. Oh, tidur 2 jam, Iya, bangun keluar. bangun itu sudah. Pokoknya 1 hari 1 malam paling 2 jam dia tidur. Fajar ingat sering keluar malam. Ingat, Juga saya tembus di bandara. pernah sampai ke bandara. Bandara Gorontalo. Saya itu lihat depan security marah. Lewat luar kan ada pagar, terus kawatnya tinggi gitu. Terus saya sudah di sebelah gitu tiba-tiba. Terus diperiksa oleh security. Kan di sini kan ada luka kan. Saya lihat gini ada luka nih, bekas luka. Diperiksa sama security nggak ada luka. Kalau masuk kan diketahui oleh security yang di depan. Kalau lihat luar pasti luka kan, ada kawat tinggi. Terus ini luka saya lihat di sini ada. Security lihat, perhatikan baik-baik, nggak ada. Oh, padahal Fajar ngerasa tangannya luka itu gara-gara naik ke tembok itu. Oh. Kata security nggak ada. Nah, apa yang Fajar rasain pada waktu Fajar keluar rumah gitu nggak ngomong? Emang pengen keluar aja gitu? Saya juga kadang nggak sadar gitu, saya tidur. Saya kadang tidur terus saya mimpi keluar. Oke nih bosku ya, buat teman-teman nih yang punya ilmu yang cukup untuk membahas ataupun menjawab sesuatu ya yang terjadi sama Fajar di masa lampau, silakan tulis di kolom komentar bosku ya, tolong untuk dibagi ilmunya bosku. Kita pengen tahu ini Fajar ini mengalami hal yang seperti apa bosku, apakah itu ada di dalam apa namanya ya, kalau di Al-Quran apakah ada sosok memang yang seperti ini, atau di ilmu medis ada memang penyakit yang seperti ini, atau seperti apa bosku ya, tolong ditulis di kolom komentar. Mimpi keluar, nggak tahu juga tiba-tiba saya keluar benar. Beneran. Terus saya kalau udah mimpi pulang, udah pulang juga gitu. Oh, perasaan Fajar itu lagi mimpi. Padahal itu kenyataan Fajar keluar rumah. Nggak pernah bilang sama sekali. Bapak setahun lumayan loh Pak. Iya. Banyak Banyak kalau Fajar tengah malam iya. balikin pulang lagi. Kalau orang di Gorontalo sudah tahu dia. Oh, udah tahu kalau Semua. malam. Wah, ini. Jadi saya kurang nelpon. Biasa saya isi di portal di sana, di media massa sana. Siapa lihat Fajar tolong ditelepon. Jadi mereka telepon, Fajar di sini, saya jemput lagi. Karena sudah bosan saya jaga sama dia. Karena sudah 1 tahun Pak, saya sudah ada kerja. Oh, jadi orang ngabarin, Pak, Iya. ini anaknya ada di Ya, sini di nih. sini. Jemput. Ya. Pak datang lagi ke situ. Nah, Pak, tadi sama Bang Ahmed Iya. sempat bilang, ini mau saya tanya ini, Pak. Fajar katanya di sana banyak yang minta berobat. Iya. Itu gimana maksudnya, Pak? Iya, karena sudah banyak. Saya tidak pernah lihat dia obat orang Pak. Hanya orang yang sudah baik dia obat, bilang sama saya. Rol, makasih. Papa Fajar, makasih. Saya punya anak sudah baik. Ada lagi yang bilang saya punya orang tua sudah baik. Kenapa? Fajar yang obat. Ya oke bosku, nah itu yang saya katakan tadi di awal bosku ya, bahwa Fajar ini sepertinya bukan manusia biasa bosku ya. Fajar ini mungkin manusia pilihan yang Tuhan berikan kelebihan terhadap Fajar ya, untuk misalnya seperti ini mengobati orang yang sakit atau seperti apa ya. Dan Fajar juga memiliki sifat yang aneh ya, seperti yang Fajar katakan sendiri bahwa dia itu mimpi jalan keluar, padahal sebenarnya itu adalah kenyataan, bukan mimpi, tapi dia seolah-olah itu adalah mimpi. Oke bosku ya, mari kita lanjutkan lagi. Fajar yang obat? Iya. Tapi saya tidak pernah lihat, hanya mereka yang bilang ini. Fajar, itu gimana maksudnya? Mereka diobatin apa sih sama Fajar? Dan sakit apa Pak yang pernah bilang sama Bapak itu keluhannya apa? Keluhan gatal. Anaknya, apa Iya. bapaknya? Anaknya. Oh, anaknya gatal. Ya, anaknya gatal. Sudah dibawa ke dokter ahli, ke Jakarta, ke Makassar, tapi tidak baik. Nah, Baru
Fajar obat. Sama Fajar diobatin gimana, Jar? Si air Hanya dikasih air kata. kan mereka yakin gitu. Oh, dikasih air putih gitu. Baru itu anak sehat. Fajar yang gatal. 1 bulan dia yang gatal terus. Selama 1 bulan. Itu anak sudah sehat. Oh, bapaknya yang cerita ke bapak, lapor bilang terima kasih. Iya, bapaknya. Oke, nah ini lagi bosku. Lagi-lagi saya minta pendapat teman-teman ya mengenai ini yang punya ilmu, yang punya kapasitas pengetahuan untuk menjawab ini. Tolong tulis di kolom komentar bosku ya, apakah memang ada penyakit yang bisa dipindahkan ke orang bosku ya seperti ini. Kan ini anak orang lain sakit, dibawa kemana-mana, ke Makassar, ke Jakarta, tidak sembuh-sembuh juga. Dan sakitnya itu adalah sakit gatal. Dan Fajar datang untuk mengobati. Yang sakit ini sembuh, tapi malah Fajarnya yang kena gatal selama 1 bulan. Nah, buat teman-teman yang punya kapasitas untuk menjawab ini, apakah memang ada penyakit yang seperti itu, bisa dipindahkan ke orang lain, ya tulis di kolom komentar bosku ya. Tolong untuk berbagi ilmu. Dia bilang, Papa Fajar, makasih. Saya punya anak sudah sehat. Oh iya, alhamdulillah. Tapi Fajarnya yang sudah gatal lagi. Iya, 1 bulan, Jar? Iya. Ingat itu, Jar? Satu Enggak bulan. apa-apa, yang penting orang yang yakini saya insya Allah sembuh. Gak apa-apa penyakitnya bisa saya rasakan. Terus kalau yang ada lagi Pak cerita yang Fajar nyembuhin orang sakit itu? Iya, ada ibu yang sudah berapa bulan itu tidak pernah bangun dari tempat tidur. Baru Fajar obat, dia baik. Hanya Fajar hanya menumpang dia dibentor sama om ini. Suaminya. Itu gimana, Suaminya. Jar? Nah, ini yang saya katakan tadi bosku, apakah ini karomah ataukah ini apa ya? Ya lagi-lagi saya minta ya pendapat teman-teman semua yang punya kapasitas untuk menjawab ini, tolong tulis di kolom komentar bosku ya. Berbagi ilmu itu indah. Jadi silakan saja tulis di kolom komentar. Ceritanya, Jar, yang waktu Nah, ibu-ibu itu. itu mungkin dia tahu. Coba, Jar. Ibu itu sakitnya apa? Pusing, sakit kepala. Tidak pernah bangun. Dia susah bangun. Terus saya bilang insya Allah bu, kalau ibu yakin insya Allah. Terus saya minta air putih. Saya minta suruh minum cuci muka terus tetes mata. Ya alhamdulillah. Dia tanya sama yang bawa bentor, Om kemana? Dia bilang saya mau obat istri saya. Sudah berapa bulan di tempat tidur. Terus baru langsung dia, mari nanti saya obat, siapa tahu bisa tertolong. Jadi dia obat. Oh, berarti nggak sengaja emang? Nggak sengaja. Nggak sengaja emang, Iya. bukan karena nyari Fajar. Iya. Ada orang cerita, terus Fajar menawarkan diri, nanti Iya. saya bantu Nanti obatin. saya bantu. Gitu. Nah itu baik. Sembuh. Iya. Nah, ini dari dulu atau setelah sakit itu, Pak? Setelah sakit, Pak. Oh. Jadi setelah sakit yang 13 hari itu nggak bisa tidur, baru Fajar bisa itu. Iya. Juga dia bisa lihat orang meninggal. Maksudnya, Pak? Itu orang yang di Gimana itu bosku? samping rumah, Birman, tetangga itu. Fajar bilang, ada dulu sama mamanya Fajar, sama tante Ati itu, suaminya ada sakit. Suaminya sakit. Suaminya sakit Tetangganya sama Fajar nih. iya. Oke, terus? Baru Fajar bilang gini, Mama, tante Ati, Om Wahai itu semua meninggal hari Jumat. Hari Rabu dia bilang juga itu. Meninggal hari Jumat. Jadi hanya dimarahin. Oh, Orang setelah kejar kemari. Kau tahu itu orang meninggal itu rahasia Tuhan. Akhirnya hari Jumat meninggal ini bapak ini. Jadi istrinya bilang, betul Fajar bilang. Meninggal hari Jumat itu juga, Pak.
Ya, lagi-lagi saya bilang bosku ya, apakah ini karomah atau apa yang diberikan Tuhan terhadap Fajar? Lagi-lagi saya minta pendapat ya buat teman-teman yang punya kapasitas untuk menjawab eh, sesuatu hal yang terjadi sama Fajar ini. Oke bosku ya, sekian dulu dari saya. Sekian dulu reaction kita pada kesempatan ini bosku ya. Sampai ketemu di next video. Wassalam bosku.